أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasulu qaddama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima abdah wa an ilmihi madza amila fi wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jasadihi fima ablah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin
Jamaah Jum'ah yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam upaya taqarrub ila Allah melalui wasilah salat Jum'ah yang kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan bersama akan bernilaikan pahala di sisi Allah, tentu dengan limpahan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib tidak lupa untuk bertausiah, khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti secara harfiah melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Bila hal itu sudah kita laksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan syariat, dijamin kita akan mendapatkan keselamatan bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Saudaraku jamaah Jum'ah yang berbahagia, sudah sekian tahun kita hidup dengan perlengkapan yang demikian cukup. Allah berikan kepada kita fasilitas-fasilitas hidup berupa langit dan bumi, termasuk apa yang ada di dalamnya. Itu semua diberikan kepada kita sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang telah menjadikan apa saja yang ada di bumi hanyalah diperuntukkan untuk kamu semua. Allah ciptakan langit termasuk yang ada di sekelilingnya. Allah ciptakan bumi termasuk apa yang ada di dalamnya. Itu dipersembahkan kepada kita, diperuntukkan kepada kita sebagai bekal menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua merupakan anugerah, pemberian dari Allah, merupakan rahmat dari Allah, nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita yang patut kita syukuri. Betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kalau kita mau menghitung daripada nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Bahkan kepada mereka yang mau mencoba untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, menuliskan kalimat-kalimat Allah yang telah diberikan kepada kita, Allah menantang terhadap mereka sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat yang ke-31 ayat yang ke-27. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Allah menantang kepada mereka untuk menuliskan. Apa kata Allah?
Seandainya seluruh pohon-pohonan yang ada di dunia kamu jadikan sebagai pena untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, kemudian air lautan kamu jadikan sebagai tinta, itu tidak akan cukup. Bahkan ditambah dengan 7 lautan, niscaya air laut akan kering karena banyaknya nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka wajar kalau sekiranya Allah secara berulang-ulang di dalam satu surat Ar-Rahman, Allah mengingatkan kepada kita, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Saudara hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam hal ini Allah sampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan tambah nikmat tersebut di samping nikmat yang sudah ada. Wala in kafartum inna azabil lasyadid. Tapi jika kamu kufur akan nikmat tersebut, sesungguhnya azabku sangat pedih. Lawan daripada syukur adalah kufur. Orang yang ingkar, orang yang kufur akan nikmat Allah, wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat 'alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang demikian itu oleh karena mereka kufur kepada ayat-ayat Allah. Ancaman dari Allah bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur, mereka akan Allah masukkan ke dalam neraka, sebagaimana yang dipertegas di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-56, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nar kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul azab. Sesungguhnya orang-orang yang kufur, kelak akan kami lemparkan mereka ke dalam neraka sampai kulit dan tulangnya hangus, dagingnya hancur. Kemudian setelah hancur oleh Allah dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, lalu dilemparkan lagi ke dalam neraka sampai seperti yang tadi terkelupas daging kulit semuanya hancur, ditarik lagi, dihidupkan kembali, dilemparkan lagi ke dalam neraka, liyadukul adab, agar merasakan betapa sakitnya siksaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah. Saudara hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita sekarang berada di awal tahun baru Masehi 2024. Hari ini kita sekarang berada di Jumat pertama di tahun ini. Selagi kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, selagi kita diberikan panjang umur oleh Allah, marilah kita bersama-sama untuk mensyukuri nikmat Allah sebelum penyesalan itu tiba. Kita harus malu terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain selain daripada jin dan manusia. Kita harus malu sama binatang, harus malu sama tumbuh-tumbuhan, harus malu sama langit, malu sama bumi, malu sama matahari, malu sama bintang. Kenapa? Karena mereka makhluk-makhluk Allah tersebut, langit, bumi, bulan, matahari, bersyukur kepada Allah, bersujud kepada perintah Allah, berzikir kepada Allah. Bahkan burung juga berzikir, bahkan dia sholat.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-41. Allah sampaikan, alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wa Wa-tayyum kullu qad alima salatahu wa tasbihahu. Tidaklah kamu memperhatikan bahwasanya apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi itu semua bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersujud kepada perintah Allah. Dan juga burung-burung yang berterbangan di atas sana, masing-masing telah mengetahui tata cara tasbih dan sembahyangnya. Cuman kita nggak tahu bagaimana tasbih dan sembahyangnya mereka. Padahal apa yang mereka lakukan tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita dari mulai ujung rambut sampai kepada ujung kaki itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sebagaimana dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, yang hadisnya tadi saya sampaikan di dalam mukadimah, la tazullu qaddam 'abdin yaumal qiyamah an arba'in, belum sempat kaki seorang melangkah kelak pada hari kiamat kecuali akan Allah tanyakan tentang 4 hal. Baru berdiri, belum kita melangkah di yaumil akhir, Allah tanyakan kepada kita. Apa itu? Yang pertama tentang umurnya, an umrihi fi ma'abdah, tentang umur kita. Umur adalah amanah. Di antara kita ada yang berusia masih belasan tahun, ada yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, mungkin juga ada yang di atas 60 tahun. Pernahkah kita berpikir, pernahkah kita membayangkan seandainya usia kita hari ini sudah 60 tahun, satu hari kita berbuat dosa, berarti sudah 21.600 kesalahan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu kalau satu hari satu. Bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam? Hanya satu berbuat kesalahan, dia melanggar syariat Allah yang mengakibatkan dirinya diusir dari dalam surga. Kemudian setelah sadar bahwa dia adalah telah melakukan perbuatan kezaliman, lalu dia bertobat sama Allah, mohon ampun kepada Allah. Apakah dosanya langsung diampuni oleh Allah? Tidak. 450 tahun Nabi Adam bersuci, mohon ampunan kepada Allah atas dosa yang satu itu diampuni, baru dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita bukan satu hari satu, setiap saat kita melakukan pelanggaran dosa. Setiap saat kita berbuat kezaliman, entah itu menzalimi diri kita sendiri, menzalimi orang lain, atau zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang zalim itu, ma ba'dal jannah ilan nar, tidak ada tempat bagi mereka yang zalim. Sementara dirinya mengaku sebagai seorang muslim, tapi zalim terhadap orang lain. Wa ulaika ma'wahum jahannam, tempatnya adalah neraka jahannam. Wa sa'at nasir, kekal berada di dalam neraka tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saudara hadirin, jangan sampai penyesalan itu tiba sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang zalim itu, sebagaimana yang dialami oleh orang-orang kufur nikmat itu, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah dalam Quran surat An-Naba, yauma yanzul mar'u qaddamat yadah wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba. Ingatlah pada suatu hari, di saat orang-orang zalim itu, di saat orang-orang kafir itu harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Apa yang dia katakan? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah,
Alangkah bahagianya kalau saya dahulu diciptakan oleh Engkau menjadi tanah, tidak menjadi manusia. Karena tanah tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kita harus malu seperti yang tadi saya sampaikan. Tanah bersuci, berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, wa an ilmihi, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Kemudian yang ketiga, wa amalihi min aina kasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana ia dapat dan dibelanjakan untuk apa. Yang terakhir, wa jasadi fima ablah, tentang jasadnya, tentang tubuhnya yang kokoh kuat, itu dipergunakan untuk apa. Oleh karena itu, di akhir khutbah ini marilah kita bersama-sama, sekaligus kita berada di awal tahun ini, marilah kita bersama-sama mengisi hari-hari di tahun ini. Mudah-mudahan harapan kita termasuk daripada kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya billah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudaraku, kita menyadari bahwa kita sebagai seorang hamba yang lemah tapi membangkang, hamba yang tidak punya apa-apa tapi sombong. Oleh karena itu, marilah kita tundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menghilangkan sikap sombong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghilangkan rasa ujub, takabur dan bangga diri kita. Karena pada hakikatnya pangkat dan jabatan itu hanya sementara yang diberikan oleh Allah. Suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita, pasrah diri kepadanya. Mudah-mudahan melalui wasilah panjatan doa yang kita panjatkan bersama, Allah akan kabulkan hajat kita. Dan juga tidak lupa kita di dalam Jumat kali ini, dalam sholat Jumat kali ini, kita untuk menuangkan waktu untuk berdoa dengan kunut najilah untuk saudara-saudara kita di Palestina yang sudah berjuang sekitar 3 bulan. Mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi mereka yang mati, mudah-mudahan akan meraih pahala syahid. Dan kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an